Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo pada Rabu 25 September 2024 melakukan upacara peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Presiden menyebutkan investasi yang ada di IKN selayaknya membeli masa depan. Bertolak ke IKN Nusantara, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking beberapa infrastruktur. Dimulai dengan groundbreaking teras hutan di Ibu Kota Nusantara by Pelataran, Presiden menyebutkan kehadiran investasi dari Pelataran akan mendorong investasi lainnya masuk ke Ibu Kota Nusantara dan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk membeli masa depan. Teras hutan Ibu Kota Nusantara by Pelataran akan menyediakan venue dan dining yang kelas dunia. Presiden menyebutkan, proyek yang dibangun di atas lahan seluas 2.000 meter persegi ini akan dikerjakan selama 1 tahun. Investasi di IKN adalah membeli masa depan. Investasi di IKN adalah membeli suasana yang kita tidak dapatkan di tempat lain. Dan saya sangat menghargai investasi yang ingin ditanamkan oleh Pelataran di IKN ini, karena kita tahu Pelataran kelasnya di sebelah mana, kita semuanya tahu. Kalau Pelataran sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara, artinya akan memberikan sebuah semangat, akan memberikan sebuah spirit bahwa yang lain pasti ikut, karena Pelataran sudah ada di IKN. Selanjutnya, Presiden melakukan groundbreaking kampus Australia Independent School Nusantara. Pembangunan kampus ini dilakukan di atas lahan seluas 7.900 meter persegi dan siap menampung kurang lebih 750 siswa dan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas lengkap dan berstandar internasional. Presiden juga melakukan groundbreaking The Prime Hotel Nusantara. Presiden menekankan pentingnya kehadiran The Prime Hotel sebagai bagian dari pengembangan ekosistem akomodasi di Ibu Kota Nusantara. Di akhir kunjungannya, Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking proyek resort mewah, yakni Magnum Resort senilai 300 miliar rupiah di IKN Nusantara. Presiden menyebutkan kehadiran Magnum Resort di IKN akan memberikan lebih banyak pilihan-pilihan properti yang berkualitas, serta memberikan keleluasan pilihan bagi masyarakat yang ingin tinggal di IKN. Presiden Joko Widodo meresmikan injeksi bauksit perdana smelter grade Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Presiden Jokowi berharap dengan beroperasinya smelter, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor aluminium. Presiden Joko Widodo pada Selasa 24 September 2024 meresmikan injeksi bauksit perdana smelter grade Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengakhiri ekspor bahan mentah dan mempercepat industrialisasi di tanah air. Presiden menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam sebagai kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara industri yang mandiri. Ketergantungan negara-negara maju pada bahan mentah Indonesia yang selama ini menghalangi upaya hilirisasi. Namun situasi global seperti geopolitik, pandemi COVID-19, dan resesi ekonomi memberikan Indonesia peluang untuk mempercepat pembangunan industri dalam negeri. Saat ini kebutuhan aluminium dalam negeri mencapai 1,2 juta ton. Namun 56% dari jumlah tersebut masih harus diimpor dan Indonesia harus keluar devisa sekitar 3,5 bilion US dollar setiap tahunnya. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo berharap dengan beroperasinya smelter ini, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor aluminium.
Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi ekosistem industri aluminium yang sudah terintegrasi dari hulu hingga hilir. Smelter PT Borneo Alumina Indonesia diketahui akan memproses bahan baku menjadi alumina yang kemudian akan dikirim ke PT Inalum di Kuala Tanjung untuk diolah lebih lanjut. Inilah perjuangan yang tidak mudah. Saya tahu di sini juga sempat terganggu, tapi dengan semangat dan visi yang kuat, hari ini bisa kita selesaikan. Dan ini akan merupakan jejak-jejak industrialisasi, dimulainya industrialisasi di negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan injeksi bauksit perdana smelter Grade Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat penurunan ekspor produk perikanan Indonesia ke Rusia. Kendati demikian, KKP berupaya mendongkrak ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Rusia melalui diplomasi lewat penandatanganan nota kesepahaman hingga pengiriman sejumlah sampel-sampel produk-produk perikanan. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo dalam konferensi pers update kerjasama perikanan RI Rusia di Jakarta mengungkapkan, ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Rusia mencapai 25,38 juta dolar Amerika Serikat pada 2023. Adapun komoditas utama yang diekspor ke Rusia meliputi udang dengan nilai sebesar 11,53 juta dolar Amerika Serikat atau 174,07 miliar rupiah. Kemudian rumput laut sebesar 5,87 juta dolar Amerika Serikat atau 88,60 miliar rupiah, serta hati telur ikan yang menyumbang 5,25 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 79,24 miliar rupiah. Sementara dalam hal pasokan produk kelautan dan perikanan ke Rusia, Budi menyebutkan Indonesia jauh berada di bawah Chili yang menempati posisi ke-12 dengan pangsa pasar sekitar 1,5% pada tahun 2023. Untuk mendongkrak ekspor yang dirasa masih kurang optimal ke Rusia, KKP akan terus meningkatkan upaya diplomasi lewat penandatanganan nota kesepahaman di bidang perikanan dan mengirimkan sejumlah sampel-sampel produk-produk perikanan untuk memenuhi pasar perikanan ke negara tersebut. Selain itu, Budi juga melihat potensi yang terbuka, yakni Rusia dalam waktu dekat akan memasuki musim dingin sehingga membutuhkan protein yang lebih banyak dibandingkan dengan musim lainnya. Ini bulan September, bulan Oktober itu musim dingin datang. Ya, musim dingin datang maka ada kebutuhan untuk pemanas tubuh, salah satunya adalah protein. Ini menjadi kesempatan kita untuk sekarang untuk segera mengirimkan sampel. Kami akan mengirimkan sampel yang diminta. Semoga dari sampel ini menjadi satu penguatan, ternyata produk Indonesia itu masuk ke sana dan bisa masuk dan diterima. Informasi lainnya pemirsa, Bea Cukai Soekarno-Hatta memusnahkan ribuan jenis barang ilegal dari luar negeri hasil sitaan pada tahun 2023 hingga 2024. Dari keseluruhan barang tersebut, Bea Cukai menaksir total nilai barang mencapai 2 miliar rupiah. Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta melakukan gelar perkara atas penindakan petugas dalam kurun waktu selama 1 tahun, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Kegiatan yang berlangsung di ruang aula Bea dan Cukai ini berhasil memusnahkan sejumlah barang bernilai 2 miliar rupiah. Adapun barang yang dimusnahkan, di antaranya 627 botol minuman keras, 331.754 batang rokok dari berbagai merek, 808 kg kosmetik dan obat-obatan, 1 peti kemas tekstil, 240 kg makanan olahan, 186 unit telepon genggam, dan 587 barang elektronik. Di sisi lain, barang lain yang dikuasai negara berupa 22 pucuk senjata api, 211 buah spare part, dan 101 butir amunisi juga telah diserah terimakan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo menyebutkan barang bukti hasil penindakan ini dimusnahkan karena merupakan barang ilegal dan merugikan negara serta untuk menghilangkan fungsi dan sifat asli barang
sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. Dan juga Soekarno-Hatta mengadakan preskon dalam rangka kegiatan serah terima beberapa senjata api, amunisi, dan spare part-nya. Kemudian juga ada pemusnahan barang kuasai negara dan barang menjadi milik negara atau BUMN. Dengan nilai total kurang lebih 2 miliar 30.000 rupiah. Untuk periodenya Pak, itu dari periode Ini penegahan periode tahun 2023 dan 2024. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.